Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, jadi kali ini gue nggak sendirian nih guys. Gue nggak nge-reaction TikTok dulu. Gue ditemenin sama Bang Randy. Asik. Jadi Bang Randy ini salah satu motovlog. Dia juga punya YouTube juga ya Bang ya. Namanya Ngabers Motovlog. Jadi kita bakal nanya-nanya dia, kita bakal ngobrol-ngobrol santai juga ya Bang ya. Oke. Dia jauh-jauh datang ke sini, gua ajakin collab ya kan. Demi collab bareng gua ya. Jadi Gue nemu dia di jalan. Jadi kita tanya-tanya kita tanya-tanya aja. Langsung aja nih kita tanya-tanya. Namain channel lu tuh Ngabers Motovlog. Karena gue awalnya nggak tahu ya kalau misalkan ngabers itu punya konotasi negatif ya. Awalnya gue ngambil kata ngaber aja sih, ngaber. Lu tau kan ngaber? Ngaber. Keluyuran, layapan gitu kan. Emang gue tuh dulu gabut sih orangnya kalau misalkan lagi bete-bete. Berarti lu orangnya gabut banget gitu ya? Oh, iya. Jadi orangnya gabut banget gitu. Gabut banget gitu kan. Kan daripada gue gabutnya itu tidak berfaedah gitu kan. Udah akhirnya gue bikin channel lah tuh kan. Awalnya bukan ngabers awalnya. Awalnya apa tuh? Awalnya Kelana Roda 2 gitu. Oh, Kelana Roda 2. Oke. Iya. Jadi waktu itu gue bikin channel Kelana Roda 2, terus pas gue cari di YouTube ternyata Kelana Roda 2 ini udah ada namanya gitu kan. Dia kebetulan konten motor apa ya namanya, estetik gitulah gitu. Oh, kayak sinematik motor gitu. Itulah pokoknya si cewek itu sambil ada literasinya gitu kan. Nah tapi judul kontennya tuh Kelana Roda 2. Emang bukan nama motovlogernya bukan, tapi nama kontennya. Nama kontennya Kelana Roda 2 gitu. Oke. Udah, nanti udah tuh ya kan Ngabers Motovlog. Itu gue belum tahu kalau misalkan Ngabers itu identik sama arogan gitu kan. Ya udah gue akhirnya ambil kata ngaber doang sebenarnya mah gitu. Gue nggak tahu kalau misalkan Ngabers itu identik sama yang namanya arogansi. Arogan gitu ya. Gak bener gitu. Pokoknya konotasi negatif lah ya. Tapi dari situ gue coba manfaatin kan konotasi negatif ini, karena kan begitu gue klik Ngabers nih banyak juga nih yang konten ya udah gue sekalian aja pansos gitu ya. aduh pansos banget gitu demi YouTube ya kan, demi viewers dia rela pansos dengan Ngabers ya. Walaupun kita punya nama yang konotasinya negatif, tapi tetap konten kita muatan positif. Nah gitu. Itu bener banget. Jadi apapun nama channel kita harus bisa menyuguhkan konten-konten yang positif supaya jadi contoh buat orang lain juga, supaya ya karya kita juga dikenal sebagai karya-karya yang menghasilkan nuansa positif gitu aja sih. Jadi pas gua ngambil nama itu, gua nggak tahu kata Ngabers itu ya insya Allah lah kalau misalkan gua yang ngisi kontennya ini ya insya Allah positif sih. Ya insya Allah lah ya. Berarti lu awal mula ngebangun channel tuh dari channelnya yang ini termotivasinya dari Kelana Roda 2 awalnya. Enggak, jadi gue belum tahu ada Kelana Roda 2, gue udah kepikiran nama gitu. Jadi sebelum gue bikin channel Ngabers Motovlog, gue mikirin nama dulu kan sebelumnya. Sampai nama Gmail gue pun awalnya Kelana Roda 2 gitu. Sebelum jadi Ngabers Motovlog. Iya. Kelana Roda 2. Tapi begitu gua pasang Kelana Roda 2, ternyata udah ada konten. Udah ada konten. Sebelum lu udah ada yang bikin channel namanya Kelana Roda 2. Gitu. Jadi akhirnya lu ganti dah jadi Ngabers Motovlog. Ya, ternyata Ngabers konotasinya negatif. Tapi tenang aja. Walaupun arogan tapi tetap sopan. Aduh, filosofi banget lagi. Aduh, kata-kata terus. Walaupun Ngabers terkenal dengan arogannya, tapi yang satu ini akan menunjukkan kepositifannya. Positif banget. Jadi selama lu ngejalanin motovlog ini, kalau kesannya nih suka dukanya kan pasti ada dong. Iya. Ya kan? Lu pernah ngejalanin apa aja nih selama lu konten, selama lu jadi motovlog gitu? Gua sukanya ya
sukanya jadi motovlog ya berhubung awal mulanya gua bikin channel ini pertama untuk nyimpen momen ya, momen di jalan gitu kan. Gue seneng banget ngomong sendiri di jalan gitu kan. Kayak ngebatin lu dialog sama diri lu sendiri kan di jalan gitu kan. Ketemu sama orang-orang yang arogan mungkin kan, terus ketemu juga sama pengendara-pengendara ini yang kayak kadang tuh aneh-aneh gitu, unik-unik gitu kan tingkah lakunya di jalan tuh. Nyeleneh kadang suka kayak gitulah. Suka nyeleneh juga di jalan. Dan itu kayak gue dialog sama diri sendiri, tapi gue pikir-pikir lagi nih kalau misalkan gue share di YouTube kayaknya lucu deh gitu kan. Udah akhirnya gue coba buat channel, terus gue simpen lah momen-momen gue di jalan gitu kan. Nah terus pas kesini gue kayak dapet temen gitu kan. Nah mulai deh tuh gue ngonten bareng teman-teman gitu kan. Berarti keuntungannya lu jadi motovlog ini nambah temen ya, nambah wawasan juga buat diri sendiri. Iya sih. Jadi kita tukar-tukar pengalaman juga sama motovlogger lain. Nah, dukanya itu ketika lu ngonten udah ngebacot panjang kali lebar, ya kan? Gak kerekord coy. Aduh, itu lebih sakit sih ya daripada ditinggalin sama pacar gitu. Ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya lebih sakit. Nah ini ngeri, udah ngomong banyak lebar ya kan, panjang lebar ngebacot sana sini. Tahu-taunya nggak record gitu. Sedih banget itu. Lebih sakit anjir. Ini jantung, hati, aduh nyesek gitu. Kadang tuh apa ya dukanya juga pas di jalan udah kerekord videonya, mikrofonnya error ini. Iya, gue ketemu momen pas mikrofon gue error, aduh sedih banget itu juga. Tapi ada momen itu ada. Pernah. Yang crash tuh, yang momen-momen crash kayak gitu tuh. Lagi dia parah sih, temennya crash malah diketawain gitu guys. Itu termasuk dari sukanya atau dukanya nih? Itu suka di atas penderitaan orang lo nggak boleh. Itu nggak boleh guys, nggak boleh. Itu saking paniknya, jadi gue kayak nggak tahu harus ngapain ya, gue ketawain dulu aja. Berhubung temen juga kan yang jatuh, jadi ya gue ketawain dulu, baru abis itu gue tolong. Parah. Jadi lu pertama kali bikin channel nih bang, lu udah ada peralatan yang mau wadai lu atau belum kah, atau lu merintis dari benar-benar dari bawah, gimana tuh? Ya mungkin yang penonton gue pada penasaran ya kan. Ya. Ini tips buat motovlog aja kali ya. Iya, bisa jadi tips juga nih buat kalian semua. Tips jadi motovlog itu lu nggak mesti punya cam action men, yang kamera nempel di helm itu nggak perlu sih sebenarnya. Ini karena gua aja ya, mungkin karena gua emang kere gitu aja, nggak punya duit buat beli cam action gitu kan. Gua cuman modal HP sama tas yang ngejagrag, ini tas pinggang nih yang di sini. Oh, waist bag. Iya, waist bag itu. Gua bolongin itunya bagian paling depan, terus gua taruhin HP, terus gua tempel di dada nih, barangnya ada. Tapi lu bawa gak itu? Bawa. Oh, dibawa. Kayak begini doang ya. Anjir, pakai klip yang ini, tau gak sih apa paper clip ini? Yang paper clip yang buat buku ya? Ini paper clip buat nyeting angle-nya mas. Jadi biar nggak terlalu nunduk, nggak terlalu canggah gitu. Jadi gila banget. Dijepit begini gitu. Ini bolong nih buat HP nih. Kalau misalkan ada HP-nya nih, gue taruh HP di sini. Oh jadi lu udah diukir duluan nih? Ya diukir nggak? Diukir nggak tuh ya kan? Disobek. Gila. Jadi ya udah gue modal beginian sama HP, udah gitu kan mikrofon kan gampang banget ya, kalau mikrofon HP udah nggak usah di mod gitu kan. Udah gue tinggal colok, udah tinggal ngebacot di jalan ini gitu. Awal mulanya gue emang beneran nggak punya apa-apa ya, gue beneran kalau orang bilang mau gue cuma ngebodal bacotan doang gitu kalau di jalan tuh gitu ya. Gue nggak ada action cam gitu kan, ya udah gue modal HP aja. Cuman gue juga nggak beli mounting man, padahal mounting ada gitu kan. Tapi lu lebih milih pakai waist bag ya? Bukan lebih milih, karena gue nggak mau nunggu lama. Kan kalau misalkan order gitu kan harus, kalau nyari kan kita lama ya. Iya, bener. Terus ngorder juga pasti nunggunya lama. Ya udah akhirnya gue karena gatel aja sih. Karena gatel, udah ngebet lah guys, udah pengen bikin kreasi gitu kan. Udah gatel banget, gue pengen bikin kreasi gitu. Gitu kan. Udah akhirnya pakai yang ada, gua modifikasi sedikit, gue pakai, gue setting 3 kali nyeting lah gue itu di jalan. Berarti 3 kali take tuh di jalan nih. Gue 3 kali nyeting apa nih, ditambah diganjel apa nih, awalnya diganjel obeng nih, ini sekarang pakai styrofoam ya. Aduh, diganjel pakai styrofoam anjir. Serius deh, gue ganjel pakai styrofoam dia. Ya kan biar enteng coy itu.
Styrofoam cuy. Oi, bener-bener. Ini bentuknya Gila. segitiga men, biar kayak ada tuh kan agak enggak gitu. miring ya, Agak- rada iya, miring biar agak miring. kamera rada miring. Oke. Nih, Terus ini gue menunjukkan kemiskinan gue. tuh guys, ya kan contoh ini benar-benar jadi motivasi banget sih, inspirasi dari awalnya maki WSBake bisa jadi motovlog terkenal anjir. Anjay. Gila. Amin ya Allah. Lu aduh, anak muda zaman sekarang tuh harus benar-benar nyontoh dia nih. Intinya anak muda sekarang tuh harus pinter-pinter bikin kreasi gitu. Anjir. Jangan nunggu modal gede dulu, jangan nunggu gengsi lah ya intinya mah. Kalau gengsi mah lu mau makan apa sekarang? Bener, kalau gengsi mah lu mau makan apa coba ya kan? Gua aja nggak makan gara-gara Gengsi. nggak punya duit sih. Gak punya duit, gue kira gara-gara gengsi anjir. Sekarang hidup lu gengsi. Lu besok mau makan apa? Makan lem. Iya, bener. Mabok dong. berat. Berarti lu awal-awal nge-YouTube, awal-awal bikin motovlog gitu pakai handphone berarti ya? Pakai HP gua. Pakai Gua pakai HP. Tuh ya kan awalnya aja pakai handphone, bermula dari handphone menjadi Tetap handphone sih. Ini pajangan ya. gila, Maksudnya dari pajangan. handphone menjadi motovlog terkenal anjir. Intinya kita harus pintar-pintar berkreasi dengan apa yang lu punya, apa yang lu mampu, apa yang lu kuasai gitu aja sih. Jadi jangan terlalu maksain lu pengen berkreasi seperti orang lain. Nah, Jadi itu. berkreasilah dengan apa yang lu punya dan yang lu bisa gitu. Sesuai kemampuan aja sih benernya. Ya. Iya, sesuaikan batas kemampuan. Jadi walaupun lu dengan ada budget segini nih, lu punya kreasi apa, misalkan lu ada bakat dari seni, ngelukis atau bikin video atau ngedit video sinematik, ya lu coba kembangin ya kan? Iya. Bener gak sih? Iya, bener. Jadi siapa tahu dari lu ngembangin bakat-bakat lu bisa jadi terkenal gitu ya kan? Ya istilahnya bisa menghidupi lah ya Iya, dari bisa. hobi gitu kan. Jadi Karena masa depan lu tuh cerah. Nah, betul. Aduh. Karena pekerjaan yang paling enak itu adalah hobi yang dibayar. Waduh, tuh dengerin guys. Pekerjaan yang enak adalah hobi yang dibayar. Ini contohnya udah ada menjadi contoh kita gitu ya kan. Iya, iya. Aduh. Tapi belum AdSense men. Sedih. Tapi nggak apa-apa. Walaupun awal-awal lu susah ya, kayak emang merintis itu lebih perih gitu kan. Emang harus free. Karena nggak ada orang sukses yang nggak perih dulu. Nah, nggak ada dia. Mereka tuh pasti ngalamin yang namanya jatuh bangun. Jatuh bangun kayak judul lagu dong. Jatuh bangun aku ya iklan. Ini nggak ada iklan guys. Ini juga nggak disponsor. Tolong sponsor anjir. Ini aja kita balik kan biar gak kelihatan. Kelihatan banget. Ya, jadi intinya gitu sih. Intinya apa ya? Intinya gua pengen berkreasi. Ya gue setengah maksain sih. Orang kalau pengen berkreasi ya modal dikit lah itu kan. Tapi gue setengah maksain karena apa ya? Karena kalau kita punya potensi tapi nggak pernah diasah, itu sama aja dengan mati gitu. Iya, benar. Ibarat pisau nih, lu udah pakai terus tuh pisau tumpul kagak lu asah-asah, nggak bakal bisa motong daging. Betul banget. Kayak gitu sih. Gue jadi makanya buru-buru bikin kayak beginian. Ya udah akhirnya gue jadilah motovlog yang kayak sekarang gitu kan, ketemu teman-teman banyak gitu kan. Intinya niat sih ya. Iya, niat. benar sih. Tuh, buat lu semua nih, niat intinya guys. Ingat kata Islam, innama amalu niat. Semua itu tergantung dari niat. Kalau lu udah niat, insya Allah kedepannya bakal bagus. Betul banget. Jadi harapan lu kedepannya nih bang, buat channel lu gimana tuh? Ya, gue nggak berharap banyak sih ya. Maksud gue selain AdSense ya. Aduh, tolong dong AdSense. Ya selain AdSense ya, gue sih lebih berharap ke karya gue ini teh dikenal orang banyak dan berkesan buat orang itu gitu loh. Jadi bisa dinikmati gitu kan. Benar. Ya gimana ya, konten kreator itu, kepuasan seorang konten kreator itu nggak lebih dari kontennya itu bisa dinikmati sama semua orang. Gitu sih. Termasuk AdSense. Iya. Itu bonus, itu rewardnya gitu. Kan kalau misalkan orang lain senang, otomatis kan orang lain bakalan nonton kita terus gitu kan, dan otomatis AdSense ngalir dong kalau udah di AdSense gitu sih. Harapan gue sih gue bisa memberikan mereka hiburan atau edukasi gitu kan, atau
contoh yang buruk, tapi untuk tidak untuk ditiru ya. Untuk hanya sekedar lucu-lucuan aja gitu ya kan. Lu Bang, buat anak-anak muda nih yang mungkin sekarang belum bisa berkarya karena masih bingung, pesan-pesan lu nih buat anak-anak muda gimana nih? Pesan-pesan gue buat teman-teman lain ya, yang pengen berkreasi, jangan nunggu gengsi. Terus juga kalau misalkan emang lu punya karya, coba lu tunjukin gitu. Coba dikembangin lah ya. Iya gitu. Jadi karena menurut gue gini ya, menurut gue yang muda yang berkreasi. Karena otak-otak muda itu otak-otak seger. Masih segar, benar, masih bisa, pemikiran tuh masih luas lah. Gitu. Daripada lu rebahan, nongkrong, mikirin TA yang nggak kelar-kelar, ya kan? Mikirin doi yang belum jelas bakal jadi milik lu gitu ya kan. Mikirin si doi yang masih bilik rame-rame. Berat. Jadi mendingan kita berkreasi gitu kan, daripada lu gabut-gabut nggak fungsi aja. Nongkrong. Ya apa lu nongkrong, asalkan lu nongkrong tuh bisa ada kemajuan buat masa depan lu gitu ya kan. Iya. Jadi cobalah kita berkreasi gitu kan. Syukur-syukur kreasi kita ini tuh bisa istilahnya apa ya, bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Kayak lapangan kerja gitu kan. Lu punya kreasi apa di luar sana, lu bisa ngerekrut orang kerja sama lu dan bisa jadi penghasilan buat mereka, itu lebih hebat cakep. banget, hebat. Jadi kreasi itu nggak semata lu bikin suatu karya seni, tapi berkreasi itu juga menciptakan lapangan kerja gitu. Keren. Jadi harapan gue sih yang muda yang berkreasi, ayo yang muda jangan takut gengsi lah gitu. Bangkit lah yang muda, karena jiwa kalian masih benar-benar pure banget, masih segar. Kalian masih punya masa depan yang panjang, masih banyak yang harus dilewatin. Gak apa-apa sekarang lu jatuh, tetap berusaha, jangan pernah menyerah sampai apa yang lu inginkan bisa menjadi milik lu. Dan teman-teman motovlogger jangan pernah menyerah, tetap konsisten di kontennya ya. Tetap mengonten walaupun tidak ada yang menonton. Berat itu. Makanya buat kalian semua jangan lupa di subscribe. Subscribe yuk channel gue di Ngabers Motovlog. Udah di subscribe, jangan lupa uang parkiran, di like guys. Oke guys, mungkin segitu aja video gua kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Jangan lupa di follow juga Instagram gua, ada Facebook, TikTok. Jangan lupa di subscribe channel Bang Randy, apa namanya? Ngabers Motovlog. Jangan lupa di follow juga Instagramnya, namanya Ngabers Motovlog. Nanti gua cantumin di link deskripsi buat kalian semua. Thank you.